sangat ini gitu, krusial gitu, misalkan supply yang kurang atau distribusi yang terhambat, mungkin tidak itu, lebih ke faktor psikologis menurut saya. Jadi di bulan Mei ini indeks harga konsumen kita adalah 132,87 sehingga menghasilkan angka inflasi 0,62%. Inflasi tertinggi memang tadi sebetulnya sudah disampaikan ya pada saat cuma tidak terdengar suaranya ya, terjadi di Tual ya sebesar 2,91%, kemudian terendah di Kediri sebesar 0,05%. Sementara yang inflasi tadi satu-satunya kota deflasi adalah di Merauke sebesar minus 0,49%. Nah, kalau di ranking gitu ya, inflasi kita sebesar 0,62 ini ya dari 81 yang inflasi itu kita masih sekitar 47-an lah ya, jadi masih di tengah-tengah gitu. Nah kalau kita lihat tahun kalender ya, dari Januari sampai Mei gitu ya, memang inflasi kita baru 0,19% ya. Sementara untuk year on year kalau kita bandingkan Mei 2019 terhadap 2018, capaian inflasi kita adalah 1,25%. Ini memang masih, coba nanti kan kita lihat kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya seperti apa. Lanjut. Nah, komponen-komponen yang ataupun kelompok yang membentuk inflasi ya, dari 7 kelompok ya. Memang kalau kita lihat di sana yang dominan adalah makanan jadi ya, kemudian sandang. Kalau kita lihat inflasi ini, itu adalah kelompok-kelompok yang mengalami inflasi. Sementara untuk kelompok lainnya ya relatif stabil ataupun terjadi sedikit deflasi ya untuk kelompok di luar kelompok itu. Nanti yang kita lihat memang dari semua ini kalau kita lihat untuk kalender ya per kelompok pengeluaran, kalau kita lihat memang masih yang tertinggi adalah bahan makanan. Kemudian kalau year on year, kalau kita lihat yang tertinggi adalah pendidikan, rekreasi, dan olahraga. Ini gambarannya ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat andil, yang bahan makanan tetap merupakan pemberi andil terhadap terjadinya inflasi di bulan ini malu ya, mungkin mendekati persiapan lebaran, gitu ya. Nah, ini harga-harga juga berbeda. Tapi saya yakin harganya akan kembali lagi pasca lebaran kembali ke normal. Kita akan lihat. Lanjut. Nah ini mungkin kira-kira dari beberapa komoditi yang menjadi penyumbang terhadap inflasi dan juga penghambat kita deflasi ya. Jadi memang masih makanan ya, cakalang ya, kemudian utang kota yang ada kemarin beringsut sedikit naik ya, kemudian telur ayam. Nah, apa yang menjadi penghambat atau penyebab deflasi? Ternyata pulsa ponsel agak turun sedikit, kemudian bahan atau barang-barang konstruksi itu agak turun sedikit. Nah, ini 3 besar istilahnya ya yang kita muncul antara sekian mungkin yang mengalami inflasi maupun inflasi. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan sebagai dalam perkembangannya. Kalau kita lihat trennya di sana ada untuk inflasi ya dari bulan ke bulan maupun kalau kita lihat ya. Kalau yang merah adalah 2017,
Kalau yang hitam 2018, sedangkan yang hijau adalah 2019. Nah, kalau kita lihat di sana sampai dengan bulan Mei ya, mulai bergerak naik ya. Tadinya kan inflasi di 3 bulan pertama, bulan keempat kita mulai inflasi, dan di bulan kelima ini Mei inflasi. Nah, bagaimana dengan Juni nanti? Kita akan lihat di sana fenomenanya, apakah memang ada kembali ke normal gitu ya. Kita akan lihat. Tapi biasanya sih kalau kita lihat dari itu posisi tahun sebelumnya kan posisi lebarannya di Juni ya. Kalau sekarang kan di Mei ya. Dulu di Juli ya, sorry. Jadi agak bergesernya sedikit. Tapi kalau sekarang kan di Juni ya lebaran, berarti nanti untuk data Juni pasca lebaran seperti apa? Harusnya sih kalau kita lihat gitu ya, kalau Juli ya, kalau yang tahun sebelumnya itu kan terjadi penurunan ya. Itu bukan penurunan, tapi mungkin normalisasi ya, kembali ke normal sebetulnya. Nah ini kalau kita lihat mudah-mudahan di Juni akan terjadi proses normalisasi gitu ya. Artinya harga-harga akan kembali ke posisi semula. Sementara kalau kita lihat years on years-nya dari tahun tersebut, kita lihat di 2019 ya, kalau kita lihat memang masih jauh ya di bawah tahun-tahun sebelumnya ya. Kita lihat kalau sampai dengan bulan Mei ya, dari Mei 2019 terhadap Mei 2018, tahun 2017 kalau kita lihat itu adalah 4,4 ya, kemudian 2018 2,8, kemudian di 2019 kita masih dalam posisi 1,2. Mudah-mudahan ini bisa tetap dalam posisi seperti ini, sehingga mudah-mudahan inflasi yang terjadi tidak atau mungkin seperti yang kita harapkan ya, tidak mengganggu perekonomian. Lanjut. Nah, kalau kita bandingkan antar kota yang hitung inflasinya ya, di Sulawesi ya, jadi memang kalau kita lihat dari sisi IHK, kalau dari sisi IHK berdasarkan konsumen, kita masih tergolong cukup rendah gitu ya, dengan angka 1, walaupun yang terendah adalah Parepare ya. Tapi kita dengan angka 132,87 di posisi mungkin ketiga ya, yang terendah ya. Nah, sementara kalau inflasi bulanan yang terjadi di bulan Mei, kalau kita lihat di sana, inflasi kita 0,62 merupakan yang terkecil ya, di bulan Mei, yang terkecil setelah bau-bau ya, terendah bau-bau 0,15, kemudian Mamuju ya, ketiga berarti kita ya, dia kan bau-bau terendah, kemudian Palopo 0,54, kita 0,62, yang tertinggi adalah Manado 2,6. Nah kemudian untuk tahun kalender ya, sampai Januari sampai Mei, kalau kita lihat di sana, kita adalah yang terkecil ya, terendah 0,19 ya. Yang tertinggi adalah dari ya, 2,72 untuk tahun Januari sampai Mei. Mudah-mudahan akan terus situasi seperti ini sehingga gejolak harga tetap terkendali. Sementara untuk year on year ya, gambarannya sama seperti inflasi tahun kalender. Jadi kita memang masih terendah di Juni dengan besaran sebesar 1,25 ya. Jauh dibanding dengan Palu ya,
yang sudah mencapai 6,29 untuk year on year. Ini gambaran mengenai inflasi, ya. Inflasi kota-kota di Pulau Sulawesi yang dihitung, ya. Kota-kota inflasi, ada kota-kota yang dihitung inflasinya. Ya. Jadi kita masih rendah, ya, baik dari sisi tahun kalender maupun dari sisi year on year. Ya, itu gambaran. Lanjut. Sekarang kita beranjak ke nilai tukar petani. Salah satu proksi dalam mengukur kesejahteraan petani kita ya, di Sulawesi Barat. Ada satu hal yang cukup menggembirakan, yang cukup positif di sini. Jadi bahwa dengan besaran untuk Mei sebesar 112,01%, ya, yang berarti naik bila dibandingkan dengan April 2019 dengan besar kenaikan sebesar 0,83%. Memang ada hal yang cukup menggembirakan, artinya ada peningkatan yang mungkin dari sisi ini, dari sisi nilai tukar petani. Banyak sebenarnya faktor-faktor untuk menilai kesejahteraan petani. Ya. Dari perspektif nilai tukar petani ini, ya, ada peningkatan kesejahteraan petani di Sulawesi dengan kenaikan sebesar 0,83%. Nah, lanjut, dan perlu ditekankan juga di sini, ya, dengan angka 112,01% tadi, ini merupakan tertinggi se-Indonesia. Nanti yang 112,01%, nilai tukar petani Sulbar merupakan yang tertinggi se-Indonesia di bulan ini, jauh daripada nasional tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala BPS RI, ya, yang hanya sebesar berapa tadi? Masih sekitar di bawah 110 dari 101 berapa. Jadi ini tertinggi ya se-Indonesia. Ada. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, kecil sekali. Jadi dari kalau kita lihat dari Januari yang warnanya hitam adalah kondisi 2017, sementara warna hijau adalah kondisi 2018, sementara yang kondisi 2019 adalah yang berwarna merah. Kalau kita lihat pergerakannya itu, memang di sana cukup menggembirakan, walaupun kalau kita bandingkan dengan kondisi 2018, gitu ya, itu nilai tukar yang tercipta sebesar 113, gitu. Ini masih di bawah, tapi pada saat itu mungkin di provinsi lain ada yang lebih tinggi dari 113. Nah, untuk 2019 ini kita lihat angka 112 ini memang tertinggi se-Indonesia. Ini yang kita lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi sekarang untuk masing-masing subsektor, jadi ada subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan. Kalau kita lihat di sana, ya, tanaman pangan, ya, dengan untuk bulan Mei 2019, ya, jadi dari subsektor tersebut, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 subsektor yang kita pantau. Jadi kecuali tanaman pangan dan tanaman dan peternakan, ya,
yang lainnya mengalami peningkatan kalau kita bandingkan terhadap bulan April ya, NTP April 2019 ya. Jadi secara umum ya peningkatan itu terjadi di hampir di semua subsektor kecuali dua subsektor tadi ya, tanaman pangan dan peternakan. Lanjut. Sementara untuk perkembangan nilai tukar usaha tadi nilai tukar petani ya, sekarang nilai tukar usaha pertanian. Kalau tadi kan kalau di apa? Saya sampaikan berapa kali ya. Jadi komponen dari kan ada indeks yang diterima petani, kemudian indeks yang dibayar petani. Kalau NTP secara utuh ya, secara umum gitu ya, itu kan ada beberapa khususnya di nilai yang dibayar petani ya. Nah kalau untuk dibayar petani sana ada untuk pembelian barang modal dengan konsumsi rumah tangga. Khusus untuk NTUP, untuk indeks yang dibayar petani kita tidak mengikut sertakan konsumsi rumah tangga. Nah kalau kita seperti itu ya, artinya pure sekarang pengeluaran atau yang dibayarkan petani adalah yang untuk usaha. Ya. Nah kalau di sini kita lihat semua sektor mengalami peningkatan ya, termasuk tanaman pangan dan peternakan tadi yang mengalami peningkatan. Jadi kalau kita hilangkan indeks yang dibayar petani itu faktor konsumsi rumah tangganya, itu NTUP kita adalah sebesar 125,35, naik dibanding April 2019 sebesar 123,5, itu naik sebesar 1,85%. Ini adalah nilai tukar usaha pertanian. Lanjut. Nah, salah satu turunan ya, dari perhitungan nilai tukar petani adalah kita akan mendapatkan informasi mengenai inflasi pedesaan. Sama seperti inflasi dari yang sudah kita bahas di muka ya, kelompoknya ya. Jadi ada kelompok 7 kelompok di sana. Gitu. Kalau tadi inflasi dari indeks harga konsumen adalah untuk inflasi perkotaan. Ya. Kalau ini inflasi pedesaan. Nah, kalau kita lihat ya, inflasi di ini mungkin bukan April ya, Mei terhadap April dulu ya. Kalau ini kan yang kita ini kan Mei ya, iya Pak. Mei, jadi untuk inflasi bulanan lah kalau kita bilang ya, Mei 2019 terhadap April 2019, ini mirip ya, mirip dengan inflasi perkotaan. Tadi kita kan 0,62 ya. Nah, sekarang 0,64. Anda lupa ya kali ya, itu ya yang lalu masih April terhadap Maret gitu ya. Ya. Artinya ya mungkin ini maklum lah lagi lebaran jadi Mei terhadap April 2019. Nah untuk ya ini betul ya? Atau yang sebelahnya betul? Oh ini betul ya Pak ya? Artinya 0,64 ini memang April yang lalu ya? Jadi ada tidak salah ya teman-teman. Nah, ini membandingkan, jadi kasarnya gini, ini dibuatnya gini. Pokoknya bulanan April 2019 itu 0,64. Sementara bulanan Mei di 2019 2,84. Jadi luar biasa. Di sini inflasi di pedesaan ya, 2,84%. Ya. Ini memang yang paling kanan ya, ternyata dua-duanya maksimum. Mungkin kalau tadi kan kita pembandingan tabelnya itu hanya April 2019, ya, Mei 2019.
Kalau ini enggak, ini jadi dijabarkan sama teman-teman ini. Maksudnya yang 0,62 yang 0,37% itu adalah untuk kondisi April ya. Ya, kemudian untuk yang Mei 1,32%. Jadi kalau yang tadi yang 0,64 itu adalah ini kelompok bahan makanan ya. Kemudian yang untuk Mei-nya itu 2,84 itu kelompok bahan. Jadi kita lihat yang di bawah ya, yang konsumsi rumah tangga di bawah itu. Jadi inflasi bulan April, inflasi pedesaan bulan April gitu ya, itu adalah 0,37%. Inflasi pedesaan bulan Mei 2019 1,32%. Memang kalau kita bandingkan antara pedesaan dengan perkotaan, directionnya arahnya sama ya, arahnya sama, besarnya aja beda. Jadi memang pedesaan lebih tinggi. Kalau kita kan tadi 0,62 ya bulan Mei. Ya. Ini yang mungkin jadi imbas juga ya, akhirnya kenaikan harga-harga di pedesaan ya ternyata bulan Mei ini cukup signifikan ya dibanding di perkotaan. Ya, itu jangan salah baca. Jadi untuk ini kalau diberi nama kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu ya. Di kolom 2 itulah yang bulan April, kolom 3 bulan Mei. Dan kita lihat yang paling bawah gitu ya, konsumsi rumah tangga ya, itu inflasi pedesaan. Ya, jadi kita 1,32 ya untuk inflasi pedesaan. Nah ini gambaran nilai tukar petani dengan inflasi pedesaan dari 6 provinsi se-Sulawesi. Se-Sulawesi. Di sana memang ya kita tertinggi ya 112,01 yang berikutnya, dan ternyata di Sulawesi ini masih ada di bawah 100 gitu ya. Di bawah saya itu Sulawesi Tenggara 94,06, jadi ini masih ada di bawah 100. Nah, untuk inflasi pedesaan kalau kita lihat di sana dengan sebesar 1,32 ternyata memang cukup tinggi ya, walaupun bukan yang tertinggi. Karena yang tertinggi adalah Gorontalo 1,85 ya. Nah, yang terendah adalah Sulawesi Tengah 0,07 ya. Nah, ini yang tadi artinya Sulawesi Tengah untuk inflasi pedesaan termasuk yang terendah. Yang tertinggi Gorontalo, kita di posisi berapa kita nih? Setelah Gorontalo, Sulawesi Tenggara kita ketiga ya. Sulsel mana Sulsel? Sulsel di bawah ya 1,1. Kedua terendah setelah Sulawesi Tenggara. Jadi kita kalau secara Sulawesi untuk inflasi pedesaan ya, kita adalah ketiga tertinggi ya. Di tengah-tengah berarti gitu. Posisi tengah-tengah. Lanjut. Oke, sekarang kita sudah 2 topik yang kita bahas ya. Inflasi, indeks harga konsumen, kemudian nilai tukar petani, dan informasi hubungannya yaitu tentang inflasi pedesaan. Nah, sekarang kita ke masalah tingkat penghunian kamar, kita wisata ya. Kemudian dengan perkembangan transportasi ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar, TPK atau bintang ya. Kita lihat ini memang agak beda ya. Tadi kalau kita bicara inflasi ya, harga konsumen maupun NTB, kita bicaranya N1 ya, jadi bulannya yang kita bahas. Tapi kalau di sini untuk hotel ya, maupun transportasi, yang kita bahas adalah
satu ending 2 ya berarti ya. Jadi bulan April yang kita bahas masalah karena ada proses pengolahan yang perlu yang belum mampu kita kejar gitu untuk seperti halnya inflasi maupun dari perkara. Nah kalau kita bandingkan antara 2019 terhadap 2018 ya. 2018 adalah yang berwarna merah ya, sementara untuk 2019 adalah berwarna biru ya. Nah kalau kita lihat di sana ya, memang kalau kita bandingkan ya, April ya, kondisi April ya, tingkat penghunian kamar hotel bintang April 2019 terhadap Maret 2019 terjadi penurunan ya, dari 52,16 menjadi 46,30 ya, atau turun 5,86%. Tapi kalau kita bandingkan dengan April tahun sebelumnya ya, terjadi kenaikan ya. Jadi April tahun sebelumnya tahun 2018 kan di posisi April itu 41,55 ya, sementara di 2019 besar 46,3. Jadi kalau year on year-nya naik ya 4,75%, sementara kalau month to month kita bandingkan terhadap April bulan sebelumnya memang terjadi sedikit penurunan. Lanjut. Nah untuk itu tadi yang hotel bintang. Sekarang kita lihat bagaimana dengan hotel non-bintang. Kalau kita lihat posisi April 2019 dibanding Maret, justru terjadi kenaikan ya dibanding tadi ya untuk hotel bintang. Walaupun naiknya nggak terlalu besar ya, April terhadap Maret 2019. Tapi kalau kita bandingkan dengan April tahun sebelumnya, year on year, justru turun. Jadi ini ada semacam kebalikan ya. Kalau tadi di bintang, uang rumahnya turun, year on year-nya naik. Tapi kalau ini uang rumahnya naik, year on year-nya turun. Ini yang terjadi di hotel non bintang, akomodasi lainnya. Jadi memang mungkin 2019 ini kecenderungan orang safe gitu ya, nyari yang ini aja yang pasti adalah hotel bintang adalah Demaleo paling benar. Demaleo atasnya bintang lagi sih, apa indah bintang Demaleo, Latos ya, paling itu dua ya. Kita semua kalau merekomendasi tamu-tamu kita pasti kedua hotel itu aja sih. Kalau nggak Matos ya Demaleo, Grand Maleo sekarang ya, Grand Maleo. Ini kondisinya ya, justru di hotel yang bintang berbalik keadaannya dibanding yang hotel bintang. Ayo. Nah sekarang kita lihat rata-rata lama tamu menginap pada hotel bintang. Kita berbicara tamu ya, tamu itu ada tamu asing, ada tamu Nusantara. Nah, kalau kita lihat tamu asing sekarang, untuk month-to-month-nya ya, jadi April terhadap Maret ya, ada sedikit kenaikan ya sekitar 0,32 hari lah tamu asing ya, dari 1,54 menjadi 1,8. Kalau dibulatkan itu tetap aja ya nggak sampai setengah hari dia ya dan bersama dengan sedikit aja. Sementara kalau year on year-nya ya, kalau kita bandingkan asing ya, di hotel bintang itu turun 0,14 hari. Jadi memang gambarnya, jadi memang kalau kita lihat di sini tamu asing di hotel-hotel di Bumi ini minim sekali ya, jarang ya. Nah, terus bagaimana gambarnya dengan tamu Nusantara? Kalau gambarnya tamu Nusantara
dua-duanya malah turun ini, mau penumpangnya turun 0,22 kali, yang terpanggil aja juga turun 0,08. Tadi yang seperti ini. Ini semuanya kalau kita bandingkan April dan Maret, ya, yang berwarna merah itu ya, itu yang 2018, yang berwarna biru dan 2019 ya. Dan kalau kita perhatikan terjadi penurunan dari 1,80 menjadi 1,6. Ya, biarnya juga begitu, dari 1,6 jadi 1,6 ya. Jadi untuk tanggung saudara baik imam maupun biar terjadi penurunan untuk kondisi April 2019. Ya. Nah tadi itu perkembangan perhotelan seperti itu gambarnya ya. Nah bagaimana sekarang dengan transportasi? Nah yang kita informasikan di sini adalah untuk dua moda ya, angkutan udara dan angkutan laut ya, kita sampaikan. Nah bagaimana kondisi dengan angkutan udara? Datang dan berangkat sekarang. Nah, kalau kita lihat secara agregat ya, kita total semua datang maupun berangkat, total datang dan berangkat, pokoknya berapa unit gitu yang total ada aktivitas gitu, aktivitas di bandara gitu. Jadi kalau kita perhatikan di bulan April itu memang terjadi penurunan ya, yang cukup lumayan gitu. Untuk aja ada sebesar 24,43%. Jadi karena mungkin dampak dari kenaikan tarif ya. Jadi mungkin orang akhirnya mencari moda yang lain. Ini dampak kenaikan tarif. Karena kalau kita lihat kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, itu lebih tinggi lagi, turun 30,24%. Jadi kalau 2019 kita lihat dari 131 unit ya aktivitas di bandara itu ya, menurunkan datang maupun berangkat dari 131 turun menjadi 99. Sementara kalau kita bandingkan kondisi April 2019 terhadap 2018 itu lebih jauh lagi. Kalau 2018 di bulan April 142, sementara di 2019 itu kan turun cukup signifikan. Apakah itu dampak dari tarif angkutan udara yang cukup mahal ya? Ini yang perlu kita kaji lagi di dalam ya. Penurunan tarif ternyata tidak terlalu signifikan dalam hari raya ini. Lanjut. Nah sekarang kita memisah. Tadi kan datang dan berangkat. Sekarang kalau berangkatnya ya, kalau kita lihat sana berangkat ya, kalau kita lihat ini betul baca di sini ya, ke kanan ya, iya kan? Jangan salah baca lagi ini. Jadi kalau lihat untuk berangkat ternyata sama ya. Turun dari Hongkong maupun Irlandia yang kita melihat kalau di 2019 itu gambarnya tidak ini ya, iya keadaannya penumpang berangkat. Ini gambarnya yang biru 2019 benar ya, 2019 biru. Terus tadi posisi di atas, ditukar. Jadi kalau kita lihat penumpang berangkat di bulan April 2019 dari kalau kita bandingkan dengan Maret ya memang terjadi penurunan ya. Untuk April 2019 bisa 4.801 penumpang, dari kalau kita bandingkan dengan Maret 5.610, jadi turun cukup lumayan ya, 14%. Tapi kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan April
itu dari 9.172 turun menjadi 4.801, lalu lebih dalam lagi turunnya. Itu untuk penumpang berangkat baik maupun di Akomodir jadi penurunan. Bagaimana dengan penumpang datang di April 2019? Nah, kalau kita lihat di sana 2019 ya, April terhadap Maret hampir mirip ya, dari 5.187 di bulan Maret turun ya, menjadi 4.215 di bulan April. Kalau kita bandingkan April 2019 terhadap April 2018, itu juga terjadi penurunan ya, dari 7.891 menjadi 4.219. Jadi kondisinya sama, artinya tadi secara agregat datang dan berangkat ya, unit ya, atau mungkin moda transportasi udara yang melakukan operasi di bandara Padang ini turun ya, baik penumpang maupun udara, dan kita pisahkan lagi penumpangnya baik yang berangkat maupun yang datang. Memang dua-duanya memberi informasi terjadi penurunan ya di bulan April, baik penumpang berangkat maupun penumpang yang datang. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke moda transportasi laut ya. Ini total ya, aktivitas di pelabuhan ya, ini ada di Sulawesi Barat. Kalau kita lihat secara maksimal 2019 memang terjadi penurunan ya, dari 279 unit ya kapal keluar masuk ya, di pelabuhan di Sunda menjadi 256 ya di bulan April 2019. Namun kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di April, untuk kapal keluar masuk ya, di pelabuhan di Sulawesi Barat ini terjadi peningkatan ya, dari 235 unit ya, di tahun 2018 menjadi 256 unit di 2019. Kalau kita bandingkan total ya unit yang datang maupun berangkat, memang secara mampu turun 8,25%, sementara year-on-year-nya naik 8,94%. Lanjut. Nah, sekarang kita pisahkan penumpang yang berangkat dengan penumpang yang datang. Tadi kan unitnya ya, kapalnya tadi ya. Nah, bagaimana dengan penumpangnya? Mungkin karena banyak kapalnya, kalau penumpangnya sedikit ya. Nah, kita lihat di sini untuk mampu ya, ini agak kebalikan dari belakangnya dengan harga tadi ya. Kalau kita lihat penumpang yang berangkat di April 2019 ya, kita bandingkan dengan Maret 2019 terjadi kenaikan cukup signifikan. Artinya 1.877 menjadi 2.296. Nah, apakah ini dampak misalnya dari penumpang yang penurunan di transportasi udara? Orang memilih opsi naik laut dari situ. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Ya, dua di sini kan paling kalau tidak laut, kalau tidak darat, tidak ada kereta api di sini, tidak ada pilihan kereta api. Namun kalau kita bandingkan ya, penumpang berangkat dengan kapal laut ini, kalau kita bandingkan dengan April 2018, terjadi penurunan. Jadi dari 2.820 tahun 2018 April menjadi 2,5, turun 5,80. Memang yang dicatatkan adalah maksimumnya kenaikannya cukup signifikan ya, 41,50%. Sedangkan penumpang datang ya, dari luar Sulbar ke dalam Sulbar ini, kalau kita bandingkan yang datang April 2019 terhadap Mei 2019, maka terjadi kenaikan dari 1.100
1971 di bulan Maret menjadi 2.117 bulan April, naik sebesar 7,41%. Sementara year on year-nya turun. Kalau kita bandingkan juga dengan 2018 yang lalu, untuk bulan April, penumpang yang datang dengan angkutan laut, ya, kapal laut, itu turun ya. Jadi April 2018 sebanyak 2.197 menjadi 2.117 di tahun 2020. Nah, ini gambarannya, artinya ada apa istilahnya terkaitan gitu ya. Di satu sisi transportasi udara mengalami penurunan jumlah penumpang, di sisi lain ya di angkutan laut terjadi peningkatan jumlah penumpang. Apakah memang itu merupakan dampak ya daripada mahalnya harga tiket angkutan udara, orang beralih ke opsi menggunakan angkutan laut ya. Kalau gambaran di sini sih sepertinya relevan gitu ya, kondisi seperti itu. Ya, cuma kalau di sini belum tercermin, sebagian juga mungkin ada yang dengan angkutan darat, cuma di sini belum terinformasikan gitu ya. Oke, jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu ya, yang sangat kami hormati, beberapa informasi ya, terkait dengan inflasi harga dan pengembangan dari hasil dari indeks harga konsumen, kemudian nilai tukar petani, nilai tukar usaha pertanian, dan derivatifnya yaitu inflasi pedesaan. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah tentang perhotelan, ya, gambaran perhotelan di Sulawesi Barat menuju ya khususnya, dan situasi transportasi di Sulawesi Barat. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Bapak Ibu, apabila ada hal-hal yang ingin dikomentari, silakan. Cukup? Kalau cukup, berarti ya kembali di tengah suasana Idul Fitri, ya, suasana penuh dengan maaf, ya, tentunya kami mengaturkan kembali mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Idul Fitri bagi yang melaksanakan. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi ada beberapa yang di awal terkait tayangan dari BPS Pusat. Tapi intinya bahwa informasi itu bisa di download ya nanti ya di website kita ya, baik yang pusat maupun yang informasi khusus kita. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.